Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala dzikrahu wa dzikra habibihi wa awliyaih sababan linnuzulir rahmat wal barakat. Segala puja dan puji bagi Allah yang menjadikan zikir kita kepadanya, zikir salawat kita kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ketika disebut-sebut nama auliyaillah wa asfiyaih, Allah turunkan banyak dari barokah dan rahmatnya. Mudah-mudahan acara ini yang mulai tadi sore berbagai macam ibadah dan ketaatan kita lakukan di majelis yang penuh berkah ini, salat jamaah, Al-Quran, zikrullah, pembacaan kitab, pembacaan manakib, salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan nasihat-nasihat. Mudah-mudahan acara ini menjadi acara yang paling diberkati oleh Allah. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita di tempat ini menjadi hamba yang beruntung, menjadi hamba pilihannya. Dikatakan oleh guru mulia kita Sayyidi Habib Omar, kalau Anda ingin tahu Anda orang yang dicintai oleh Allah atau orang yang dibenci, na'udzubillah, ada tandanya. Di antaranya, Anda ditaruh di mana oleh Allah? Anda dihadirkan di majelis apa oleh Allah? Anda dikumpulkan bersama siapa oleh Allah? Ini tanda. Dan malam ini kita dihadirkan di majelis haul yang kita dengar sedikit tetesan dari lautan Syekh Abu Bakar bin Salim. Begitu mulia dan agungnya beliau. Tidak salah kalau kita hadir di sini niat untuk Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Dan tidak salah kalau kita pulang dari sini ketika ditanya dari mana, dari Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Salah satu santri Habib Ali Habsyi ketika mau hadir maulid, beliau ditanya, mau pergi ke mana Habib? Mau pergi ke masjid yang dibacakan maulid di situ. Apa jawabnya? Inni dahibun ila Rasulillah. Saya pergi untuk Rasulullah. Pulang dari sana, dari maulid, ditanya, min aina ya Habib, dari mana Habib? Padahal dari maulid. Beliau menjawab, min indi Rasulillah. Baru dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita hadir di rumah akhina Adai ilallah Al-Habib Muhammad bin Abbas bin Syekh Abu Bakar bin Salim untuk memenuhi undangan Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Zahirnya kita memenuhi undangan Sayyid Muhammad Abbas, tapi hakikatnya kita diundang oleh Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Maka mudah-mudahan masuk di dalam janji indah beliau. Apa kata Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim? Ya zairi abshir bisu'lika wal munah. Wahai orang yang datang berkunjung kepadaku, kata Sayyidina Syekh yang kita khali,
Wahai orang yang datang berkunjung kepadaku, absyir, gembiralah. Senang. Senang, Pak. Mesem. Congok merongok terus. Senang, Bu. Disuruh senang oleh Sayyidina Syekh. Kenapa kita harus senang? Bisu'lika wal muna. Semua yang kau minta, semua yang kau inginkan akan Allah berikan. Ya Allah, kami yang hadir banyak permintaan, baik dunia maupun akhirat, untuk kami, keluarga kami, anak-anak kami, santri kami, orang tua kami, dan semua orang yang kami cintai. Maka berkat Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, kabulkan semua doa, kabulkan semua hajat. Amin ya rabbal alamin. Absyir bisu'lika wal muna biziaratina ta'lu. Dengan ziarah datang kepada aku, kamu akan naik pangkat dan derajat. Masya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita datang memenuhi acara hall. Di dalamnya ada maulid Nabi, di dalamnya ada zikrullah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dikatakan oleh guru mulia Sayyidi Habib Umar, ammaratul qulub. Ini yang membuat hati ini indah. Ini yang membuat hati ini hidup. Inna lil qalbi amarah. Hati ini perlu dibangun, Pak. Perlu dibangun. Hati ini ibarat rumah, tempat dilihatnya oleh Allah. Ada yang membuat hati ini hidup, ada yang membuat hati ini segar, sehat, makmur. Ibarat rumah itu dibangun yang bagus, dicat hijau. Rumahnya Habib Muhammad ini ada hijau, ada coklat. Mau dimasukkan ke partai apa ini bingung, ada hijau coklat. Dihias, dilabur, dijaga, disapu, dipel, dikasih harum-haruman sehingga rumah itu indah, wangi, bagus. Hati juga gitu. Apa yang membuat hati ini hidup, indah, wangi, segar, bagus, nikmat, berdatangan, siap mendapatkan rahmah, siap mendapatkan pengampunan? Ini zikrullah, salawat kepada Nabi, zikir aulia as-salihin. Ini yang membuat hati ini sehat. Kabar-kabar aulia kita dengar, manakib. Ini yang membuat kita ini hidup, nikmat. Ini imaratul qulub, cinta kepada aulia as-salihin. Sampai dikatakan Al Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, inna qisas salihin sabunul qulub. Kisah-kisah orang saleh tadi kita dengar Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Bayi Pak, gendung tak dapat setahun bola umur, sudah menjadi pengawal para aulia untuk ziarah Nabi Allah. Benih pengawal lah sampean, pengawal aulia. Wali itu juga takut karena di Hadramut itu gudangnya aulia dengan segala macam maqam. Beda se maqam istiqamah, beda se berkhelap. Beda beli ni kan berkhelap ngawur. Karpa tibi bebeli ongkuan. Jadi beda orang halai kala, mau temu gendeng. Orang alim kala ilmuna, mau temu buduh. Bengki beli, mau tak beli masa bisa. Wala natako Syekh sahabat Makhrama, yang ziarah siapa itu? Syekh Faris Bages. Neka aulia, neka ulama tako aziarah kan Nabi Allah, neka lewat tarim, lewat qabilah-qabilah para aulia juga. Tako napa? Tako ilmu naik kala. Macam beli nih kanon. Mau cerita kita kok tak percaya orang makin. Apa yang percaya tak percaya? Kini apa sih? Siaran langsung YouTube nih kah? Pas itu yang khurafat, hayal. Bacaan gula nih kah? Mau tak percaya cek
merengaki cek nyetel lagi ini ke acara khusus orang saya percaya saya tak percaya tak oleh merengaki mohon hadir nyetel pun abak cerita aulia nyaman wow tak masuk akal apa aja akal abak nosak nyetel YouTube terus sanrasan tare mare sesare salah na orang orang mukmin nega Pak ngambil manfaat dari semua orang walaupun orang gila orang mukmin kepangki orang gila ngalak manfaat dari orang gila sampai tengah le orang gila nega oh dia nyaman kenapa tak ngurus orang lah makan itu orang gila sampai nyaman ngalak manfaat orang gila nih kalau bisa beri manfaat ke orang mukmin nih kak. Tapi orang munafik, oh, sesare salah netok, engki. Hadir acara nggak mungkin nih kak Pak. Hadir dengkak nih kak hadir. Merengaki ceramah, merengaki mau itu hasanah. Tapi tak nyari manfaat, nyari apa sih salah? Itu liti, wah aja tak bener, wah hadis tak tepat. Oh nahunya, oh ininya, oh jadi abang mereka rebek nyari salah na orang. Mereka tandena orang munafik. Sebenar banyak salah setong, oh setong mereka peraja. Apa Habib mereka? Tandi ilmu ceramah. Oh macam hadis salah mereka harokat. Rukun harokat. Bengkikun harokat. Jadi tak bisa ngalak manfaat barokah. Sekali lagi nikah kongki orang saya percaya ke aulia aginan lahum ma yasyaun para belina Allah nikah karapan apa bayi torot ben pangeran sekecek hadramut nikah banyak aulia didimin nikah mon bedo orang cemacem tak ada bon kalah bon halama koma ilmu na kalah. Terus cerita gue tapi takut tak percaya pasti lah cerita si gampang percaya begi kita pitin percaya tak percaya iya cerita lagi kan jadi hadramut berdoa orang kurang ajar lema alim dibi koma makom dibi pola boleh atraksi karomah mereka diatraksikan ditunjukkan ke orang banyak tade kala ben aulia sahabat cek kula kuja ke gendeng butuh tak oleh ngapa anganga baka amat ang ilmu kama tak ada nggak orang butuh gendeng akhirnya datang ke salah satu di antara mereka kula minta sepora kurang ajar di daerah sampean atraksi karomah ini dan itu sepora aki dah terus mungkin gula gendeng mungkin tak oleh ngapa gula mungkin beda saya ngalak neka ilmu neka beda saya ngalak hal neka agak halaba neka sabai cek seru cek malah cek orang ajar kan toh bini tahu neng apa orang-orang neka alim kabih boleh kabih tapi tawadu bukan kun pangkat Pak RW macam neka aulia tingkatan jenderal neka nang kabih bini tahu neng wah cek wah mungkin boleh kalau boleh cek beri boleh mungkin hal cek bisa ngalah bisa sampai cek kalau vokal takut tak percaya ni cerita cik iyalah artinya inilah para aulia soal ini bagas ini ziarah Nabi Allah Hud melewati aulia macam-macam nggak neka takut jadi kutu ngemis minta pengawal ke Syekh Syahabuddin Ratuna waktu itu yang terkenal Syahabuddin gurunya Syekh Abu Bakar bin Salim minta pengawal ngawal siapa? Ngawal aulia Syekh kawal aulia jadi si ngawal mereka kutu lebih raja makomah karena ngawal orang-orang raja kutu lebih raja ke Pelebon di sana itu Pak zaman dulu
para habaib kak sana kaya Allah, kita keluar kumis songot, mula asongotan pasti beli. Lah asongotan keluar kumis pasti wali sudah. Kalau sudah kumisan wali semua. Mungkin kumis keluar songot tahun yang saya motor nggak saputu jinggu bokon bulu kabeh keluar tada tak beli kan wali murid. Di sana itu dari banyaknya aulia tidak berkumis pemuda itu kecuali mukasyif. Jadi disuruh milih sama Syahabuddin, ngereng pun banyak geluh. Mun nyari orang Indonesia kan nyari orang beli kan melarat, kan? Melarat kamu beli mungkin nika bang. Nika, Surbana boy menang. Jobana nggak Superman. Melarat, mun dimen kak Sahadramat nika ya Allah. Pilih, silahkan milih. Yang ketemu Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim digendong Bagawhawil, khaddamnya namanya Bagawhawil. Ngaletera. Cahaya. Ki bayi nih kak pun tadi beli. Ini tenang saya kok jalan sama anak ini. Saya milih ini. Ini kak bayi ki. Benten boleh milih nikah bawaan boleh mantap ke anak ini. Tenang saya kok jalan sama anak ini. Bengereng tapi izin dulu sama bapak ibunya. Dan sampai harus bawa pengawalnya yang khaddamnya ini yang gendong. Gi bayi. Keyboard izin ke orang tuanya diizini. Jadi Syekh Abu Bakar bin Salim yang masih bayi umur kurang lebih 1 tahun digendong mengawal para aulia sholihin di belakang. Ya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan dapat barokah. Hadir kita di sini dapat barokah beliau. Ya zairi absyir bisu'lika wal muna, wahai orang yang datang berziarah, gembiralah dengan semua yang kau inginkan dan semua hajatmu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini yang membuat hati kita hidup. Salawat kepada Nabi, zikir kepada Allah, cerita aulia salihin. Kita butuh ini supaya hati ini odi mun atene ka odi nyaman non bejeng neka nyaman nikmat, adzikir nyaman nikmat, maca Quran nikmat, as-salawat nikmat, qiyamul lail nikmat, as-shadaqah nikmat. Kenapa? Karena hatinya hidup. Jadi makanan hati, makanan ruh itu bermanfaat. Dzikir itu makanannya hati, Al-Quran makanannya hati, salawat kepada Nabi makanannya hati. Mon atene kaodi, makanan-makanannya hati itu bisa memberi manfaat kepada hati. Semakin sehat, semakin bercahaya, tanawar, semakin kuat. Sehingga kalau terus seperti itu dikasih makan rohnya hatinya dibersihkan dari sifat-sifat yang jelek, dibuka hijab oleh Allah, kuat bisa menembus hal-hal yang gaib, jadi aulia sholihin. Dari mana aulia sholihin? Minum ngakan vitamin extra jos ketindeng jadi beli sampean STMJ, gak ada hubungannya itu. Makanan hati, dzikir, Al-Quran, sholat, sholawat kepada Nabi, kisah-kisah orang soleh, itu membuat hati sehat, bercahaya, bertambah cahaya, sehingga dibuka hijab, menyaksikan hal-hal yang gaib, nyambung sama mereka, para aulia, para malaikat, nyaman odi, nyaman. Inilah kenikmatan dunia yang paling hebat. Tapi kalau hatinya ini mati, ya ibarat manusia. Ketika badan kita ini sehat, kita hidup, minum madu tambah sehat, minum susu kambing tambah sehat, minum habbatus sauda tambah
sehat. Kenapa? Hidup. Kita orangnya hidup. Vitamin-vitamin itu membuat tambah hidup. Mau beri contoh madu habatus sauda, susu kambing, apa jualan madu habib nih kan? Tanda jual madu gula. Beri oneng muntakok ke corona, neka kakan. Madu fihi syifaun linnas dipuna Allah. Obat penyembuhan itu madu. Minum si asli tapi beri madunya 2 sendok, gulanya 2 gelas. Kenang diabetes sampai. Bisa minum madu mak kenang diabetes bib. Mungkin madu segome 2 liter. Madu apa ini segome 2 liter? Habatus sauda. Seborana saya jual madu nih kak. Dawaul likulli da, obat segala penyakit. Udah kembalikan Nabi Muhammad pon. Tak mak semak corona napa abai selamat sampean. Karena sekarang ini nggak bisa dihindari corona itu sudah. Maskeran, masa maskeran terus sampean. Tedung maskeran ben sebine. Maknya masa bisa nyaman. Dan kadang abang mereka bingung gini, jarak semeter. Nampak kendaraan jarak semeter. Oke lo pikir, kamu mereka sunyi kan mas bisa semeter. Kenapa transfer bayi? Rosak ajaran mereka. Tidak bisa dihindari. Kita perlu menjaga cuci tangan. Memang sunnah Nabi. Jadi katakan Bapak Abdullah, sunnah Nabi itu masuk rumah cuci tangan. Ya Abdullah Muhdar, jangan gula takut ke corona. Ke Jember sekarang gula. Masuk ke rumah cuci tangan. Takut corona. Bos sunnah nih kang ngamuk bos. Sunnah masuk rumah cuci dah. Laksanakan sunnah Nabi. Kemudian jaga kekebalan tubuh. Madu habatus sauda, tambah susu kambing, sehat. Corona masuk mental buruh. Bengki, mempas kekebalan tubuh kosong. Mioyo siang malam. Bakso micin 2 kilo. Aing semangkok micin 2 kilo. Yang kita ada tak usah corona mati dibik sampean. Ibarat orang, ketika orang itu hidup, vitamin itu membuahkan hasil. Tambah sehat, minum madu tambah sehat, minum habatus sauda tambah sehat, minum susu kambing tambah sehat, tambah sehat. Ibaratnya hati yang hidup, dikir tambah sehat, tambah tawadhu, tambah rahmat, baca Quran tambah sehat, tambah cahaya, tambah rahmat, tambah tawadhu, tambah takut ke pangeran. Terus semakin bertambah taat, semakin bertambah khusyuk, semakin bertambah taat, bertambah tawadhu, bertambah taat, bertambah takut sama Allah. Kenapa? Hatinya sehat. Jadi cahaya, barokah, rahmat dari taat itu membuahkan hasil. Tapi kalau hatinya mati, ibarat badan itu sudah jadi mayit, orang lama teh, beri madu, beri secerigen, pengaruh madu, mate pun telat. Beri susu kambing, jangan susu kambing, susu macan, nggak bermanfaat lagi udah. Kasih suntik vitamin, suntik naba abai bon, mula mate neka. Nggak bermanfaat apapun yang dimakan, apapun yang diminum. Engki napa engki? Padahal seneka ate mula mate, ate mon mate bejeng, pakun sumpek. Maca Quran tambah sombong. Zikrullah, tahajud tambah merasa lebih baik dari orang, tambah takabur. Badan apa badah? Bocok ngocak banyak nah. Mak bisa. Padahal sholat itu to'ah, baca Quran itu ibadah,
Zikir itu turun rahmat, qiyamul lail luar biasa. Lo kok bisa orang ahli qiyamul lail, ahli maca Quran, bahkan kadang-kadang apal Quran, apal benikun bisa maca apal di ilmu banyak ilmuna tahajud. Loh mak jen sombong kok tambah takabur, apa yang salah? Hatinya udah mati. Jadi cahaya rahmat dari zikir, dari qiyamul lail, dari baca Quran ini nggak bisa bermanfaat sama dirinya, mati sudah. Ibarat tadi itu orang latih mayit, beri matu, beri susu, nggak bermanfaat. Acara ini membuat hati kita hidup. Acara ini membuat kita semakin dekat dengan Allah, dekat dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu terima kasih sampean Pak, dengan Habib Muhammad Abbas ini diadakan acara ini, diundangkan habaib, diundangkan kiai, macam manaqib Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Ya Allah, majer sana apa sampean mereka? Dunia saya tak cukup nek. Termantar Habib lanceng omor lagi. Tak tambah koros Habib sampean. Cemu ina. Rumat nggih. Ki rumat cen koros sama Habib nek. Cemu. Cincuk ni ragu lebih lah saya lempah Habib Muhammad Abbas nek. Santri na tambah lempah. Allahumma Muhammad. Mudah-mudahan jadi acara barakah. Ini yang membuat hati kita hidup. Ini kata Habib Umar, ini acara semacam ini, kabar-kabar aulia as-salihin, ini yang membuat hati kita makmur. Nah, naik ada tuh. Berapa timbangannya sekarang, Beb? Telo-polo. Ini yang membuat hati kita makmur. Ya, kalau hati sehat, ya Allah, selawat sama Nabi tak usah banyak. Engki, du boleh bubainya aman bon. Oh banyak gelu du boleh. Selawat 3 kali, Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina Muhammad. Lain sudah Pak. Seger, cahaya, 10 rahmat, 10 barokah, 10 dosa dihapus. Langsung manfaatnya. Kenapa? Hatinya hidup. Cara untuk punya hati yang hidup dengan dibersihkan takhalli, kemudian tahalli, dibersihkan, kemudian dihiasi dengan apa? Kabar-kabar sholihin. Ini sabunnya hati, kata Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Atas. Sabunnya hati. Hati kita ini penyakit pun Pak. Napa boleh gula sampai nak audit di akhir zaman. Banyak fitnah. Sebelum fitnah corona ini, kata Habib Abdullah Muhdar di Jember, sudah kita ini sudah terkena fitnah banyak macamnya. Fitnah akhlak, fitnah iman, fitnah dalam Islam, fitnah dalam muru'ah. Kita sudah banyak terkena fitnah, dan ini fitnah corona yang kecil, dan nanti akan ada fitnah lagi yang lebih besar. Mantar selamat, mantar selamat, amin ya rabbal, amin ya rabbal alamin. Ini untuk memakmurkan hati, membersihkan hati. Sabunul qulub, kisah-kisah orang saleh, kisah para nabi, kisah para aulia, kisah Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Ya Allah, luar biasa. Waktu ngaji sama gurunya Syekh Bamakhrama Siwun itu, Syekh Umar Bamakhrama lebunon engki, guruna beli, santrena beli. Syekh Umar Bamakhrama kuburannya ada di Siwun. Beliau tidak mau ngajari santrinya kitab Risalah Gusyariyah kecuali santri-santri khusus. Ketika Syekh Abu Bakar bin Salim ngaji itu diterima sama beliau, tapi dengan perjanjian ngamalkan semua yang di kitab. Siap? Kita baca. Guru dan santri sepakat ngamalkan isi kitab. Siap?
Iya. Setiap bab sholat diamalkan, bab ini diamalkan, bab ini langsung diamalkan. Kemudian sampai ke babul karamah, bab membahas tentang karamah para aulia. Wah, ini kabar ngamal lagi karamah, mau tak beli ya apa caranya? Ayo kita amalkan. Ngere. Langsung Syekh Omar bin Makhrama ini makan kurma. Kita percaya tak oleh merang aki. Payah zaman makin kan lagi. Bahas di YouTube. Oh, ulah pernah kontor di YouTube. Ya apa Habib Hasan neka? Cek iya. Benta petobuk dong. Laka ngal kalon toki kini kata merang aki pun gula. Syekh Omar bin Makhrama ngambil kurma. Selesai bijinya itu dilempar ke halaman rumah. Pluk. Masuk ke tanah. Dik, 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 dik. Langsung keluar kurma. Dik, 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 dik. Langsung besar, langsung berbuah. Saya percaya tak oleh mereng lagi. Saya tak percaya tak oleh mereng ah. Oke. Langsung berbuah. Kurma nih kanon. Bertahun-tahun baru berbuah. Nanem mangkin, kadang-kadang nanem mangkin kongkui anak foto. Dia nggak bisa manen karena terlalu lama. Buahnya itu terlalu lama. Bertahun-tahun baru berbuah. Ini langsung, onta lagi biji kurma, langsung masuk, langsung bungkana kurma keluar, langsung abuah, langsung kalak, panen. Nyaman. Katanya Syekh Omar bin Makhrama, Abu Bakar, ini kurma kalau nggak ada lauknya nggak enak. Kurma ini ibarat nasinya, kita perlu lauknya. Lauknya bagiannya ente. Siap guru. Kelompok. Di jedingnya itu, jeding masjidnya, bodoh cukup aja. Disuruh ngambil santrinya. Di jeding ke masjid ada ikan besar. Dilihat, cukup raja no. Langsung dibakar, dimakan sama kurma. Gurunya ngamalkan karamah, biji kurma langsung abuah, bungkana kurma langsung abuah kurma. Santrinya Syekh Bakar bin Salim, lauknya langsung ikan di jeding. Mohon Habib Muhammad Abbas bisa kan nyaman. Ya cara benar ya tak apa. Masya Allah. Ini kisah-kisah aulia salihin ya. Tapi mereka nggak dapat seperti itu kecuali mujahadat, membersihkan hati dan menghiasi dengan hal-hal yang indah. Saya menutup ceramah saya, kita ada tamu mulia kita Al Habib Ubaidillah Habsyi dari Surabaya. Beliau ketua Majelis Muashalah Jawa Timur. Pangkat nih kan. Gubernur nih kan. Ketua Majelis Muashalah Jawa Timur. Mudah-mudahan diberi kesehatan Allah dan para habaib banyak yang hadir. Sedikit saya ingin membahas, tadi saya baca kitab Syekh Bakar bin Salim Miftahus Sarair. Mudah-mudahan dapat barokah kan. Mau ngomongan gula si acacan neka takok barokah neka saya tak ada. Kita tafaulan baca kalamnya Syekh Bakar bin Salim. Beliau membahas wa'lam ayyuhal abad, ketahuilah wahai hamba, annaka azizun bi rabbik dalilun bi nafsik. Kamu itu akan menjadi orang mulia kalau kamu bersama Tuhanmu. Kalau kamu selalu taat sama Tuhanmu, selalu menyebut Tuhanmu, selalu hadir di majlis yang mengingatkan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, kamu akan jadi orang mulia. Lihat Sayyidina Syekh Bakar bin Salim. Kenapa beliau mulia? Karena beliau selalu bersama Allah. Enggak pernah lupa Pak sama Allah. Sampai beliau ngomong tahaddusan bin ni'mah ketika ngarang kitab Misal Sara ini umurnya 18 tahun. Umurnya 18 tahun. Ki muda Sahara. Tapi 18 tahun, lihat ucapannya. Saya tidak melihat apapun di dunia ini kecuali saya melihat Allah. Sebelum saya melihat, ketika saya melihat, setelah saya melihat. Allah tok yang ada di pikirannya dan di matanya. Allahumma shalli Muhammad. 12 tahun, 12 tahun. Badan Habib Husain bin Hadi Al-Hamid, ini ada cicitnya di sini.
Beliau mengatakan, kata guru mulia kita, orang tua kita, Habib Muhammad Shadiq, mudah-mudahan panjang umur sehat wal afiat. Beliau menukil kalam Habib Husin bin Hadi Al-Hamid bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau mengatakan, kalau aku lupa kepada Allah sedikit pun, maka aku tidak menganggap diriku orang mukmin. Siapa sih bengal mereka? Kalau aku lupa sebentar aja sama Allah, aku menyatakan diriku bukan orang mukmin lagi sudah. Karena sempat lupa sama Allah. Artinya beliau tidak pernah lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Nah, ini Syekh Bakar kakeknya umur 18 tahun sudah bisa berbicara seperti itu, tunjukkan makamnya yang begitu hebat. Mulia. Kita agungkan, kita hormati, kita sebut namanya dengan penuh berkah. Azizun bi rabbik, dalilun bi nafsik. Dan kamu akan hina, wahai manusia, kalau kamu selalu bersama nafsumu terus. Kalau kamu ngikuti nafsumu terus, maka kamu akan dibawa ke kehinaan. Inna nafsa la ammaratun besok kamu menjadi orang paling kaya di dunia, Bu. Kalau sama nafsumu terus, kamu akan jadi hina. Jadilah orang terpangkat di dunia. Kalau bersama nafsumu terus, kamu pasti jadi orang paling hina. Dalilun bin nafsik. Tadi dibacakan kalamnya Sayyidina Syekh Bakar bin Salim. Waktu kamu yang paling hebat, yang paling berharga itu waqtun tafna bi rabbik. Ketika kamu menyatu dengan Tuhanmu, ketika kamu mengenal Tuhanmu. Orang yang mengenal Tuhannya pasti dia mengenal dirinya. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Orang yang tahu dirinya pasti dia tahu Tuhannya. Maksudnya apa tahu dirinya? Tahu dirinya hamba, tahu dirinya bodoh, tahu dirinya fakir, tahu dirinya lemah, tahu dirinya nggak punya apa-apa, tahu dirinya di tangan Tuhannya Allah. Apapun yang akan diberbuat oleh Allah pasti dia akan mendapatkannya. Tahu dirinya tidak bisa memberikan manfaat kepada siapapun, tidak bisa menolak madarat kepada dirinya atau siapapun. Tahu dirinya penuh dengan kelemahan dan kehinaan, baru dia dibukakan oleh Allah. Kenal dengan Tuhan yang penuh dengan keistimewaan dan kesempurnaan. Insyaallah. Mudah-mudahan majelis ini mengenalkan kita kepada diri kita. Iya, ini tujuannya, Pak, dikumpulkan oleh para habaib. Susah payah mengumpulkan ini. Berapa obang nih kanon? Doa, lagi. Masya Allah, macam-macam. Sampai oleh pun belum. Dikir nih kapan Jokopon. Gak sedikit ini biayanya, gak sedikit susah payahnya panitia, luar biasa. Tujuannya apa? Supaya kita mengenal siapa diri kita. Harapannya Allah mengenalkan kepada kita siapa Tuhan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu orang yang kenal kepada dirinya, dia tidak mungkin sombong. Tidak mungkin sombong. Para aulia sholihin ini, Pak, sampean cium kakinya, sampean angkat, sampean kasih apapun, dia tetap merasa menjadi orang paling hina di dunia. Gak pengaruh penghormatan orang sama mereka. Lain sama kita, dipanggil ustadz aja sudah lain panakacaan. Oh, pantas bacot abad jadi ustadz. Udah lupa diri, tangannya dicium aja. Wah, baju Habib. Tapi mungkin gue tak seneng ya siyo moreng non. Biasanya ki beda seneng nah baju. Mungkin takut corona. Tahu mereka siapa dirinya. Jadi penghormatan apapun tidak sama sekali tidak berpengaruh. Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim fi akhir umur ziarah Nabi Allah Hud. Udah nggak bisa jalan, dipandu sama orang, dipikul, duduk dipikul. Ketika ditaruh pandunya itu tanah bekas yang menempel dengan Sayyidina Syekh atau menempel dengan panduan dari kayu Sayyidina Syekh itu diambil sama orang. Tanah yang diambil barokah, tanah menyentuh Sayyidina Syekh. Kita percaya tidak oleh yang merengaki. Barokah. Sampai seperti itu penghormatan orang. Kemudian apa beliau? Menangis. In huwa illa abdun an'amna alaih.
dia pada dirinya, saya ini hanya hamba Allah yang diberi nikmat oleh Allah. Saya ini hamba yang diberi nikmat oleh Allah. Al-fadlulillah, keutamaan itu milik Allah. Seperti itu. Mudah-mudahan selamat dari sombong. Beliau mengatakan ada 3 hal. Ubed sebentar ya, apa ya? Teruskan ya. Ada 3 hal yang membuat orang itu sombong. Lanjut ya, sebentar ya. Pertama, idastaghna binafsi an rabbih. Ketika orang itu merasa nggak butuh Tuhannya, mengandalkan kemampuan dirinya, kekuatannya, kekayaannya, pangkatnya, lupa nggak butuh sama Tuhannya. Baru ketika itu ada di hati, mulailah muncul sombong. Siapa saya? Tak oneng sengkok ban. Siapa tak oneng ban? Ban nikah asal mula dari air mani yang menjijikkan. Itu ban. Membentak oneng ke baan, pada oneng bangul. Tak tahu dirimu siapa? Siapa? Tak tahu siapa saya, kan gitu. Oh, tak tahu, berani-berani sama saya. Enggak kenal siapa saya. Bilang, kita kenal persis. Kamu asal mulamu terbuat dari air mani yang menjijikkan. Bukan dari besi kamu. Bukan dari tembaga, dari air mani yang menjijikkan. Kemudian nanti kamu akan menjadi bangkai yang busuk. Mana mati. Mungkin. Bangkai yang paling bau nih bangkai manusia, Pak. Karena kebekakan. Kebi ben orang ini kayak kakan. Mun kayak ben nih mau ngakan rebeng akan rebet tok. Lagi. Mau ngakan daging tok. Kan nih gajah makan rebeng. Kan nih macan makan daging. Manusia kebekakan. Prei sandal ben klompen. Makanya bangkai yang paling busuk bangkainya manusia. Akhirnya kamu menjadi bangkai yang busuk, dan waktu kamu hidup sekarang ini kamu membawa kotoran ke timur. Isena tabut ini kan apa? Emas, permata, kotoran, najis, bau ke timur. Innal insana la yadgha an ra'ahus taghna. Itu yang pertama. Makanya orang kalau tambah kaya biasanya tambah sombong. Kalau enggak dirahmati oleh Allah. Tambah naik pangkat, tambah sombong kalau enggak dirahmati oleh Allah. Yang kedua, idza kana ghafilan munhamikan fi ghaflatih. Orang itu akan sombong ketika dia terlalu lupa kepada Allah. Lupa ditambah lupa terus. Enggak pernah hadir acara seperti ini, enggak pernah. Anti alergi. Mun benda pengajian asolawatan khol sakit gigi. Manterontok gigi itu. Nyok-nyok, ngeronyo, asam urat kambuh, mon orkes berada, kama asam urat wah. Tade tak kenal asam urat mengko orkes. Menhamikan fi ghaflati, salat tidak, baca Quran tidak, solawat tidak, jauh dari aulia, akan tumbuh sifat sombong. Yang ketiga yang terakhir, idza nasiya adamahu wa talashi fi azamatillahi ta'ala. Ketika orang itu lupa bahwa dirinya dulunya tidak ada, bahwa dirinya lemah, bahwa dirinya lahir itu enggak punya apa-apa. Gula ben sampean bekto lain neka procot nyambi obok. Bada orang lain neku pese. Bada orang lahir akalongan emas. Enggak ada, satu lembar baju enggak punya kita. Fakir, bodoh. Kita lahir, bisa apa kita? Hah? Wala lahir langsung baca kitab, nggak bisa apa-apa, bodoh. Melihat aja nggak bisa, ngomong nggak bisa, lemah kita lahir. Apa yang bisa kita lakukan? Nangis tok, duduk nggak bisa, melek buka mata nggak kelihatan apa-apa, lemah, miskin, fakir, itulah kita. Nah, ketika lupa itu semua, maka muncullah sifat sombong. Kalau sudah sombong, tidak akan masuk surga. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga man kana fi qalbih, siapa yang dalam hatinya ada sebiji biji sawi dari kibir. Dan dikatakan oleh Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, siapa yang meyakini dirinya khairun min rajulin minal muslimin fahuwal mutakabbir haqqan. Waduh,
Siapa yang merasa lebih baik dari satu orang muslim di dunia ini, maka dia sudah punya sifat sombong yang nyata. Satu, Pak, dari orang muslim semua, bukan dari habaib ini. Mungkin sampai si hadir, gula ke habaib nikah kalah, kompoi Rasulullah kalah ba-abaan. Mun kata tangke nikah gi undau undi. Dan kadang kita ini mungkin merasa lebih baik dari fulan, dari faltan. Ini kalau kita merasa lebih baik dari satu orang di dunia ini, orang muslim di dunia ini, kita punya sifat sombong yang nyata. Orang yang punya sifat sombong yang nyata tidak bisa masuk surga. Allahumma shalli Muhammad. Berat tak berat? Berat non. Walana mendekat ke aulia. Barokah mereka, Allah bersihkan hati kita. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan manfaat bagi saya, dan mohon maaf pada para habaib, khususnya guru kita Habib Ubaidillah Habsyi yang datang dari jauh. Sepertinya saya nggak perlu ceramah ini, Bib. Tamu-tamu mulia ini ada Habib Muhammadul Haddar, Masya Allah dari Bondowoso, dakwahnya keliling ini, beliau luar biasa. Tamu-tamu Hadramut, beliau yang menghandle semuanya. Mudah-mudahan semakin ditambah Habib Ahmadul Habsyi, Masya Allah guru kita, yang suaranya membuat kita semakin rindu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa, Allah kasih kelebihan beliau, suara yang indah, membuat salawat yang beliau baca membuat kita tambah rindu kepada Nabi dan semua para habaib. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur mereka. Baru saja kita ditinggal Habib Hashim Banyuwangi alaihi rahmatullah, kemudian kita ditinggal kemarin Habib Umar Muhdar alaihi rahmatullah bin Abu Bakar, kita barusan ditinggal Habib Ahmad Naufil Al-Kaf dari Jakarta. Aduh, habaib muda-muda dipanggil oleh Allah semua, mentersina ku umik nekan lancang umur. Tina habaib saya lain mati kada tak apa gula. Mudah-mudahan itu aki para kiai, para habaib lancang umur kepingginan. Mudah-mudahan sepanjang umur bermanfaat. Ayo kita dengarkan dengan khusyuk ceramah rohani, ceramah dari guru mulia kita, mudah-mudahan bermanfaat. Habib Muhammad bin Abbas nikah termantel teka hajat zahir batin nggih. Diangkat semua penyakitnya oleh Allah. Panitia yang luar biasa. Aleng-leng dibawa oleh Habib Muhammad Abbas ke para habaib, para kiai, Masya Allah. Mudah-mudahan panitia dijaga oleh Allah. Semua yang ikut serta dalam acara ini diberkahi oleh Allah. Sampai niat untuk Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, niat untuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, gak mungkin kecewa. Orang-orang yang memberikan untuk mereka pasti akan mereka ingat. Kata Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, awama alimta bi annana ahlul wafa wa muhibbuna la yazalu tahta liwana mubashirina bin lima qad amalu farihina mudnadari jamalayana. Kami ini orang yang pandai balas budi, kata Sayyidina Syekh Bakar bin Salim. Orang berbuat baik untuk kami sedikit aja, kami balas banyak. Masya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan diterima semua yang ikut serta, yang hadir, yang mau bantu, ya, yang menyaksikan acara ini, dirahmati dan mendapat barokah Sayyidina Syekh bin Salim, dan ditakdir oleh Allah ziarah ke makam beliau di Inat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.